Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Intan Safitri, Muhammad Yusuf Satria, dan Nizar Muhni. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya, A. Kata ganti orang: saudara, bapak, ibu, tuan, nyonya, ia, dia. B. Kata ganti pemilik: ku, mu, nya. C. Kata ganti petunjuk: ini, itu. D. Kata ganti penghubung: yang. E. Kata ganti tak tentu: siapa, barang siapa, sesuatu, masing-masing. Pengertian kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang. Tujuan penggunaan kata ganti ini adalah untuk memperhalus kata yang kita gunakan dan membuat kalimat lebih efektif serta tidak berulang-ulang sehingga kalimat yang digunakan terkesan tidak bertele-tele. Perhatikan contoh di bawah ini, contoh A dan contoh B. Contoh A, Intan adalah bunga desa di kampung kami. Karena selain cantik, Intan juga rajin dan suka menolong. Contoh B, Intan adalah bunga desa di kampung kami. Karena selain cantik, ia juga rajin dan suka menolong. Kesimpulannya, jika dibandingkan kalimat A dengan kalimat B, maka kita dapat menilai bahwa kalimat A kurang efektif dan terkesan bertele-tele, karena terdapat dua kata yang sama dalam satu kalimat. Sedangkan jika dilihat, kalimat B lebih efektif dan tidak bertele-tele, karena menggunakan kata ganti ia untuk menggantikan kata Intan. Jenis-jenis kata ganti. Kata ganti dapat digolongkan menjadi 6, yaitu A. Kata ganti orang, B. Kata ganti petunjuk, C. Kata ganti tanya, D. Kata ganti penghubung, E. Kata ganti pepunyaan, dan F. Kata ganti tak tentu. A. Kata ganti orang. Kata ganti orang merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang dengan kata benda lain. Kata ganti orang dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu 1. Kata ganti orang pertama, tunggal. Contohnya saya, aku, daku, hamba. Saya bukanlah orang kaya. Daku hanyalah penyair gila. 2. Kata ganti orang pertama, jamak. Kami, kita. Contohnya, kami adalah komunitas pencinta alam. Kita akan mendapatkan medali emas di kejuaraan mendatang. 3. Kata ganti orang kedua, tunggal. Kamu, kau, anda, dikau, engkau. Contohnya, kamu adalah pegawai paling rajin di kantor ini. Anda sebaiknya pergi ke bandara secepatnya. Yang keempat, kata ganti orang kedua, jamak. Kalian, kamu. Contoh kalimatnya, kalian adalah orang-orang pilihan. Kamu semua memiliki hak yang sama. Yang kelima, kata ganti orang ketiga, tunggal. Dia, ia, beliau. Contohnya, dia akan menjalani perawatan medis. Ia menjadi sangat jahat setelah kejadian itu. Yang keenam, kata ganti orang ketiga, jamak. Mereka. Contohnya, mereka akan segera dipenjarakan. B. Kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda. Kata ganti petunjuk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Petunjuk, ini, itu. Contohnya, ini adalah rumah baru saya. B. Petunjuk letak, sini, situ, sana, kesini,
di sini, di sana. Contohnya, di sini ada ribuan jenis ikan. C. Kata ganti petunjuk ihwal. Begitu, begini. Contohnya, begitulah cara mereka hidup di hutan. C. Kata ganti tanya. Kata ganti tanya adalah kata ganti yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, atau keadaan. A. Penanya waktu. Kapan? Contohnya, kapan acara itu dimulai? B. Penanya tempat. Di mana? Dari mana? Kemana? Contohnya, kemana perginya anak kecil itu? C. Penanya orang atau benda. Apa? Siapa? Yang mana? Contohnya, apa yang kau bawa? D. Penanya keadaan. Bagaimana? Mengapa? Berapa? Kenapa? Contohnya, bagaimana keadaan ayahmu? D. Kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan adalah kata ganti yang digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Ku, mu, dan nya. Contohnya ialah, ibumu terlihat sangat muda. Ayahku orang yang terpandang di desaku. Sepatunya sudah sobek. E. Kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, orang yang berdiri di depan sekolah itu adalah ayahku. Kata yang dalam kalimat di samping adalah kata penghubung. Dan yang terakhir, F. Kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang belum jelas jumlah dan bentuknya. Sesuatu, seseorang, para, masing-masing. Contohnya, aku membawa sesuatu untuk ibumu. Ada seseorang yang menunggumu di gerbang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.